semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 981. Perayaan. Di sebuah dunia yang dipenuhi kabut merah darah, tak kusangka seluruh wilayah 9 kedalaman ternyata milik penguasa 9 kedalaman. Pikir Luo Feng, bersembunyi di antara rerumputan. Ia benar-benar tak terkalahkan di sini. Apa karena lingkungan khusus ini memperkuat amplifikasinya? Luo Feng mencoba menebak-nebak, namun semua ini sudah jauh di luar pemahamannya. Gumamnya pelan. Kenapa mereka terus mencariku? Luo Feng segera menyambungkan pikirannya ke dunia kemuliaan. Dunia kemuliaan. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, semua ahli waris menoleh begitu Luo Feng muncul. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Sungai Pedang muncul. Dia luar biasa. Sulit sekali membunuhnya dengan teknik klon bakatnya. Luo Feng merasa canggung jadi pusat perhatian seperti itu. Kenapa mereka semua menatapku begini? Para ahli waris ini adalah jenius-jenius puncak. Pertarungan Luo Feng sebanyak 620.000 kali hanyalah sejarah lama. Ia sudah sering masuk dunia kemuliaan sebelumnya, dan hanya sedikit yang memperhatikannya. Tapi sekarang, hampir semua orang menatapnya seolah ia harta karun yang harus direbut. Kaisar Sungai Pedang, seru Kaisar Chahman dari sudut alun-alun. Luo Feng melangkah ke arahnya. Setiap langkahnya menarik tatapan dan bisikan rendah para ahli waris. Ia semakin bingung. Kaisar Sungai Pedang, apakah sayap harta sejatimu masih ada? Teriak seseorang dari kerumunan. Luo Feng melirik sekilas. Beberapa ahli waris dari aliansi wilayah utara menyeringai. Wajah yang penuh sisik membuat Luo Feng jijik. Luo Feng duduk di meja bersama Kaisar Chahman, Kaisar Lili, dan Kaisar Hujan Seribu. Sekutu terdekatnya dari aliansi Hong. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Luo Feng. Kaisar Chahman segera menutup area dengan penghalang suara, lalu berbisik. Kaisar Sungai Pedang, kudengar kau diburu oleh Kaisar Cermin Kulit Kayu, lalu terjebak di pusaran 9 kedalaman. Benarkah? Luo Feng terkejut, padahal ia baru sebentar di sana, tapi kabarnya sudah menyebar begitu cepat. Jadi benar, kau terjebak di pusaran 9 kedalaman? Tanya Kaisar Hujan Seribu melihat ekspresi Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Iya, tak ada gunanya berbohong jika semua sudah tahu. Kau benar-benar terjebak di pusaran 9 kedalaman? Kaisar Hujan Seribu menekankan lagi. Tempat itu, bahkan kesatria semesta pun hampir mustahil selamat di sana. Kaisar Lili dan Kaisar Chahman menatap Luo Feng dengan wajah khawatir. Kaisar Chahman menambahkan, kudengar kau diburu, lalu harta sejatimu, sayap itu tertinggal di sana. Dari mana kalian dengar ini? Tanya Luo Feng heran. Para ahli waris ramai membicarakannya di alun-alun. Tak lama kemudian semua tahu. Katanya kau dikejar Kaisar Cermin Kulit Kayu, lalu akhirnya nekat masuk pusaran 9 kedalaman. Jadi kau benar-benar mati di sana? Tanya Kaisar Lili menyelidik. Banyak ahli waris menduga Luo Feng sudah mati sekali, lalu bangkit dengan teknik klonnya, meninggalkan harta sejatinya di pusaran itu. Luo Feng menggeleng. Aku memang terjebak di sana, tapi tidak langsung mati. Aku tak sengaja masuk ke dunia berbahaya lain. Sekarang aku masih hidup, tapi hanya berjuang untuk bertahan. Sepertinya kabar itu langsung menyebar sesaat setelah aku masuk pusaran. Pasti ulah kesatria gagak pelangit atau Kaisar Cermin Kulit Kayu beserta pengikutnya. Kemana sebenarnya pusaran itu membawamu? Tanya Kaisar Chahman. Seberapa berbahaya tempatnya? Tambah Kaisar Lili. Kaisar Hujan Seribu hanya menatap dalam. Itu informasi rahasia. Pengetahuan tentang wilayah seperti itu adalah intel berharga yang seharusnya tidak bocor. Berbahaya sekali, jawab Luo Feng singkat. Ia lalu menceritakan sekilas tentang kesatria bertanduk berdarah yang memburu Kaisar Cermin Kulit Kayu. Di sana aku tidak bisa teleportasi atau pakai transportasi negeri dewa. Selain itu, ada banyak makhluk agung. Aku masih bertahan, tapi kemungkinan besar aku tidak akan keluar hidup-hidup.
Apa? Tidak bisa teleportasi maupun transportasi negeri dewa. Kaisar Chahman, Kaisar Lili, dan Kaisar Hujan Seribu terperanjat. Itu dunia setara harta sejati segel, gumam Kaisar Chahman. Luo Feng menghela udara mendalam. Tidak ada jalan keluar. Bahkan kalau mati pun, nasib terjebak selamanya di dunia asing sama tragis. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus terus kabur. Dengan itu, Luo Feng pun menghilang. Kaisar Chahman, Kaisar Lili, dan Kaisar Hujan Seribu sama-sama mengukir rahasia tentang pusaran 9 kedalaman ke dalam ingatan mereka. Itu bukan informasi biasa. Jika bukan karena kedekatan, Luo Feng tidak akan mengatakannya. Sementara Luo Feng terus berlari di dunia asing itu, kabar tentangnya semakin ramai dibicarakan di dunia kemuliaan. Begitu Kaisar Cermin Kulit Kayu tiba di alun-alun, tatapan orang-orang segera terarah padanya. Sama seperti kepada Luo Feng tadi. Itu dia! Kaisar Cermin Kulit Kayu! Kaisar Cermin Kulit Kayu! Kami dengar kau mengejar Kaisar Sungai Pedang, lalu dia jatuh ke pusaran 9 kedalaman, benarkah? Dengus Kaisar Cermin Kulit Kayu. Tanpa menjawab, ia langsung menuju kelompok ahli waris dari Aliansi Wilayah Utara. Sebenarnya ia berniat tetap melanjutkan petualangan di wilayah 9 kedalaman setelah gagal merebut harta Luo Feng. Tapi email dari kawannya membuat ia sadar. Kabar pengejarannya sudah tersebar luas di dunia kemuliaan. Keparat, rutuknya. Pasti ulah kesatria gagak langit atau 5 bajingan itu. Tapi 5 orang itu penakut, tak mungkin berani. Jadi pasti kesatria gagak langit. Namun ia tahu, meski begitu, kesatria gagak langit cukup pintar untuk tidak membocorkan fakta bahwa Luo Feng punya harta sejati jiwa. Kaisar Cermin Kulit Kayu duduk bersama kelompoknya, lalu menoleh pada tatapan penasaran di sekitarnya. Abu tahu kalian semua penasaran, ujarnya dengan smirk. Tak tahu siapa yang menyebarkan kabar itu, tapi, ya benar, Kaisar Sungai Pedang memang masuk pusaran 9 kedalaman saat aku mengejarnya. Bahkan kesatria semesta sulit bertahan di sana. Meski dia punya teknik klon, harta sejatinya lah yang pasti hilang. Dengan beraninya ia mengakui semuanya tanpa bisa dibantah. 6 hari kemudian, Pulau Bahuhinia. Pulau Bahuhinia dipenuhi istana megah. Hong! Tiba-tiba, kekuatan hukum asal mengguncang seluruh pulau. Para ahli waris segera menoleh ke pusat gelombang energi itu, Istana Kaisar Yan Sejati. Di atas istana itu terbentuk pusaran 5 warna. Emas, kayu, air, api, tanah. Semua hukum asal berpadu menciptakan pusaran agung, lalu terbuka seperti portal menuju tanah asal hukum. Energi ilahi yang amat besar masuk ke dalam istana. Ratusan juta ahli waris menatap penuh iri dan kagum. Siapa yang berhasil menembus? Hukum ruang! Ada yang sepenuhnya memahami hukum ruang dan naik jadi kesatria semesta. Lebih dari 100 juta ahli waris masih terjebak di langkah ini. Semua mendambakan hari itu. Itu istana siapa? Tidak tahu. Siapa yang naik jadi kesatria semesta? Belum jelas. Hanya segelintir yang tahu. Bahkan sebagian besar aliansi Hong tidak tahu. Barulah Kaisar Chaman berkata, itu istana tepat di sebelah Kaisar Sungai Pedang. Dia ahli waris manusia lain. Waktu itu ada 2 yang datang. Satu Kaisar Sungai Pedang, satunya lagi Kaisar Yan Sejati. Apa? Kaisar Yan Sejati? Kaisar Yan Sejati jadi kesatria semesta? Ahli waris aliansi Hong terkejut besar. Kaisar Yan Sejati sudah lama mandek di langkah terlahir, kini akhirnya ia menembus. Kita harus mengucapkan selamat padanya. Jangan buru-buru, saat ini ia pasti sedang menyerap energi ilahi, tak bisa diganggu. Dalam jalur kultivasi, 3 tonggak terpenting adalah menjadi Undying, menjadi kesatria semesta, lalu menjadi penguasa semesta. Setiap kali itu terjadi, hukum asar turun dan tubuh bisa menyerap energi ilahi dalam jumlah besar. Setelah beberapa saat, riak hukum pin mereda. Para ahli waris, bahkan beberapa kesatria semesta mendatangi istana Kaisar Yang Sejati. Jihya! Pintu terbuka. Kesatria Yang Sejati keluar dengan senyum lebar. Hahaha, masuklah! Selamat Kaisar Yang Sejati. Maaf, maksudku kesatria Yang Sejati. Selamat, kau resmi jadi kesatria semesta sekarang. Berbeda dengan Luo Feng, kesatria Yang Sejati punya banyak sahabat. Tak sedikit kesatria semesta yang dekat dengannya. Akhirnya, setelah sekian lama, aku resmi jadi kesatria semesta. Katanya penuh semangat. Wajahnya tak lagi dingin, melainkan bersemangat. Berapa persen tubuh ilahimu yang berhasil kau perkuat saat itu? Aku sudah berusaha menyerap sebanyak mungkin barusan. Tubuh ilahiku meningkat 92%. Bukan 100%. Tubuh manusia memang kecil, energi Undying kita terbatas. Kau seharusnya bisa memaksimalkan 100%. Memang, semakin besar tubuh, semakin sulit menyerap penuh. Pohon dunia misalnya,
Jika mereka naik jadi kesatria semesta, mereka bisa menyerap lebih banyak energi ilahi. Tapi dibanding segala besar tubuhnya, itu tak ada artinya. Mereka tetap butuh kultivasi panjang setelah itu. Genetik kesatria yang sejati sudah berevolusi 10 kali lipat sebelumnya. Setelah jadi kesatria semesta, batas tubuh ilahinya lebih tinggi. Jadi menyerap 92% saja sudah bagus. Kesatria yang sejati bercakap-cakap dengan para makhluk agung lainnya. Namun, dalam hatinya ia heran, kenapa muridku Luofeng tidak datang mengucapkan selamat. Bab 982. Kesatria Yan Sejati. Di istana Yan Sejati, semua makhluk agung lainnya terlihat hangat dan riang, selalu menyenangkan untuk menjalin hubungan baik dengan seorang kesatria alam semesta. Dan para kesatria alam semesta lainnya di aliansi Hong juga cukup dekat dengan Yan Sejati. Mengapa? Karena tidak semua kesatria alam semesta itu sama. Mereka yang berevolusi dari Kaisar Puncak sangat berbeda dengan kesatria alam semesta yang berevolusi dari Kaisar tak terkalahkan. Ada dua jenis Kaisar tak terkalahkan. Mata perak mewakili tipe pertama. Dia memiliki tingkat kehidupan yang tinggi, jadi mudah baginya untuk menjadi seorang Kaisar tak terkalahkan. Kaisar Yan Sejati mewakili tipe kedua. Dia berada pada tingkat rata-rata dalam sukunya dan berjuang keras untuk meningkatkan gennya. Mereka sudah sangat beruntung jika bisa meningkatkannya 10 kali lipat. Betapa sulitnya bagi mereka untuk menjadi kaisar tak terkalahkan. Mereka pertama-tama harus selamat dari serangan kesatria alam semesta. Jalan ini membutuhkan keahlian khusus yang istimewa. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang hebat setelah menjadi kesatria alam semesta. Pejuang tipe pertama memiliki tubuh ilahi yang hebat setelah berubah menjadi kesatria alam semesta. Adapun tipe kedua, jika seseorang bisa selamat dari serangan kesatria alam semesta ketika mereka hanya seorang pejuang abadi, betapa hebatnya mereka setelah menjadi kesatria alam semesta. Akhirnya, semua tamu pergi kecuali kesatria Wutang. Kesatria Wutang dan kesatria Yan Sejati telah lama menjadi teman dekat dan tetap dekat bahkan setelah kesatria Wutang menjadi kesatria alam semesta. Wutang, kata kesatria Yan Sejati, apakah kau tahu kabar tentang Kaisar Sungai Pedang? Aku datang ke sini bersamanya dan kami menerima warisan bersama pada awalnya. Tapi setelah itu, aku mulai hidup menyendiri dan belum mendengar kabar tentang dia. Apakah kau tahu sesuatu? Dia telah menjadi kesatria alam semesta, namun Luofeng belum datang untuk memberinya selamat. Dia tahu ada yang tidak beres. Suara kesatria Wutang tegas. Kau tidak mengetahui apapun yang terjadi sejak itu. Kalau begitu, kau benar-benar melewatkan banyak hal. Kaisar Sungai Pedang mencuri perhatian semua orang dengan menerima semua tantangan bertarung yang dikirimkan para penerus tahta di pulau ini kepadanya. Kesatria Wutang mulai menjelaskan secara rinci, dari 620.000 pertarungan Luofeng hingga upaya pembunuhan, dan hingga kejadian terbaru di ruang ke-9 terpencil. Awalnya Yan Sejati terlihat senang, tetapi seiring cerita berlanjut, wajahnya berubah muram, terutama ketika mendengar bagaimana Luofeng hampir dibunuh dan sekarang terjebak dalam kekebuntuan karena Kaisar Cermin Kulit Kayu. Mereka bilang Kaisar Sungai Pedang adalah Luofeng, kata kesatria Wutang sambil tersenyum kepada Yan Sejati. Benarkah Kaisar Sungai Pedang adalah muridmu? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Haha, kesatria Wutang mengangguk sambil tersenyum. Aku perlu meminta bantuanmu, kata Yan Sejati. Katakan saja, balas kesatria Wutang. Dia sangat menghargai Yan Sejati. Pertama, mereka telah menjadi sahabat sebelumnya. Ditambah lagi, dia percaya Yan Sejati memiliki masa depan cerah di depannya. Mengingat bakat manusia, setiap kaisar tak terkalahkan yang bisa membuat terobosan dan menjadi kesatria alam semesta adalah luar biasa. Aku butuh informasi tentang tempat-tempat berbahaya di wilayah rahasia Dewa Aluhan. Khususnya, ruang ke-9 terpencil. Kau ingin pergi ke sana? Kau bercanda. Kilat keganasan terlihat di mata Yan Sejati. Mungkinkah aku tidak pergi? Haha, Yan Sejati yang ganas. Wutang mengangguk. Aku sudah mengirim semua informasinya kepadamu melalui alam maya. Yan Sejati menyeringit. Aku sudah berada di kota kekacauan selama ratusan juta tahun. Aku ingin tahu, apakah masih ada yang mengingat padaku? Hanya setengah hari kemudian, Yan Sejati berada di istananya bersiap-siap dengan sabar. Temanku tua, aku... Yan Sejati mengambil tongkat hitam dan ada 2 lingkaran emas di masing-masing ujungnya. Tongkat itu terlihat seperti barang antik sederhana, sebuah harta karun yang dia peroleh Yan Sejati saat menjelajah di alam semesta dahulu kala. Itu tetap menemaninya melalui petualangan tak terhingga dan kekuatan pembunuhnya membantunya menjadi kaisar tak terkalahkan. Muridku memperlakukanku seperti keluarga. Aku tidak akan bisa menjadi kesatria alam semesta tanpa bantuannya. Kaisar Cermin Kulit Kayu ini berani mengganggu muridku.
Karena itu, bagaimana mungkin aku membiarkannya? Makhluk spesial terampil dalam serangan jiwa dan pemeriksaan? Yan sejati tiba-tiba menjadi agresif. Di masa lalu, dia menjelajahi alam semesta, membunuh banyak pejuang untuk menjadi kaisar tak terkalahkan. Dia hidup menyendiri begitu lama, sehingga banyak pejuang abadi dari generasinya telah mati. Aku telah menciptakan 3 teknik puncak selama beberapa ratus juta tahun terakhir. Sekarang, aku adalah kesatria alam semesta. Aku akan mencobanya padamu pertama kali. Kegilaan memenuhi mata para kaisar Yan sejati. Dia pernah memprovokasi kesatria alam semesta dan selamat. Dia telah lahir untuk menjadi ceroboh. Sifatnya menjadi ganas. Setelah berabad-abad di kota kekacauan, Yan sejati yang sesungguhnya kembali. Shush! Yang sejati terbang keluar dari istananya dan berteleportasi ke portal musim semi di depan istana penjaga Dewa Binatang dan memasuki wilayah rahasia. Seorang kesatria alam semesta dapat berteleportasi lebih dari 1000 tahun cahaya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Yan sejati tiba di Pulau Batu di ruang ke-9 terpencil. Aku akan menunggu di sini. Yan sejati duduk di puncak gunung dengan kaki bersila. Berdasarkan informasi yang Wu Tang berikan kepadaku, para penerus tahta yang berpetualang di sini sering kembali ke Pulau Batu untuk beristirahat. Jadi, ketika Kaisar Cermin Kulit Kayu kembali, Yan sejati menutup matanya. Dia seperti harimau, santai namun siap menerkam dan membunuh setiap saat. Di bawah Pulau Batu dan di dasar laut ke-9 terpencil, di dunia lain, Luo Feng melarikan diri dengan pontang-panting, berusaha keras hanya untuk tetap berada di depan pasukan dengan bergerak secepat mungkin. Shush, shush, shush. 3 bayangan melesat di langit dan berhenti. Mereka adalah pangeran bangsawan dan 2 kesatria alam semestanya. Kedua kesatria alam semesta itu memiliki kulit merah dan tanduk berdarah. Kilatan kedinginan terlihat di mata pangeran. Kita masih belum menemukan penyusup asing ini bahkan setelah sekian lama. Yang mulia, kata kesatria alam semesta yang tinggi kurus, dunia ke-9 terpencil kita luas, dan penyusup itu pasti terus-menerus melarikan diri dari kita. Mungkin dia sudah jauh dari sini sekarang. Mungkin butuh waktu untuk menemukannya. Beberapa waktu, berapa lama? Pangeran mengerutkan kening. Aku akan memberikan perintah sekarang. Di wilayahku, setiap kota akan menunjuk setengah dari prajuritnya untuk mencari penyusup dari ras lain. Masing-masing dari mereka akan terhubung ke dunia maya, dan jika ada yang menemukannya, mereka akan segera memberitahu aku. Dan semua prajurit harus tetap terhubung ke dunia maya dengan pikiran mereka. Terputus berarti mati di tangan penyusup itu. Setiap pangeran bertanggung jawab atas satu wilayah, dan mereka adalah satu-satunya pemimpin wilayah masing-masing. Pangeran memberikan perintah kepada semua pasukan di bawahnya melalui dunia maya. Sejumlah besar prajurit abadi dan prajurit tingkat sektor membanjiri langit dan terbang ke arah yang berbeda. Setiap prajurit bertanggung jawab atas satu area. Cari, cari, cari. Cepat. Ayo, cari penyusup abadi itu. Makhluk di dunia ke-9 terpencil khusus, karena mereka semua memiliki tubuh merah dan tanduk berdarah. Mereka adalah makhluk hidup berkekuatan tinggi dengan bakat hebat. Seperti makhluk bertanduk emas, mereka menjadi penguasa sektor secara otomatis saat dewasa. Namun, tingkat kehidupan mereka sama seperti manusia, karena mereka tidak memiliki teknik bakat. Karena semua orang bisa menjadi penguasa sektor saat dewasa, penguasa sektor adalah hal biasa di kota-kota. Namun dibandingkan dengan manusia, ras ini memiliki populasi yang sangat kecil. Au! Au! Semua prajurit pribumi mengolong dengan penuh semangat. Mereka tersebar di mana-mana di langit, beberapa menggunakan proyeksi dunia, beberapa menggunakan ranah hukum, dan bahkan ada yang menggunakan pemeriksaan kekuatan abadi. Singkatnya, mereka mencoba segala cara yang dapat mereka pikirkan untuk mencari Luo Feng. Dunia ke-9 terpencil tidak terlalu besar, namun Luo Feng belum melihat satupun anggota ras tersebut. Setelah lebih dari 10 hari melarikan diri, Luo Feng akhirnya menemui pencari pertama. Saat bersembunyi di bawah sebuah danau, Luo Feng melihat ke atas dan melihat bayangan berdarah terbang cepat melintasi langit. Pada saat yang sama, kekuatan abadi menyapu danau. Luo Feng menyembunyikan dirinya dengan detektor mikro. Dia melihat ke atas dan berpikir, kau pikir kau bisa menemukanku dengan pemeriksaan kekuatan abadi seperti itu? Tidak sementara punya detektor mikro tercanggih yang bisa aku beli. Namun ketika kekuatan abadi melebati Luo Feng, tiba-tiba berhenti. Tidak, aku ketahuan. Luo Feng segera menyadari, bagaimana mungkin aku ditemukan? Bayangan berdarah di langit berputar tajam, melihat ke bawah dan menjadi bergairah. Penyusup, teriaknya. Swush! Luo Feng tidak punya waktu untuk berpikir bagaimana dia ditemukan. Dia terbang keluar dari air, mengibaskan sayapnya, dan melesat melintasi langit seperti sinar cahaya perak. Penyusup! Aku menemukan penyusup! Teriak prajurit abadi itu sambil terbang mengajar Luo Feng, tetapi makin tertinggal jauh. Dia segera melaporkannya melalui dunia mayanya.
Hahaha, aku menemukannya. Penyusup ini pikir aku tidak bisa menemukannya hanya karena dia menggunakan detektor. Hahaha, di dunia ke-9 terpencil kita, kekuatan abadiku digabungkan dengan energi dunia ke-9 terpencil. Dan aku bisa membedakan semua makhluk di luar rasku. Bahkan kesatria alam semesta tidak bisa meloloskan diri dari kita begitu mereka sudah berada di sini. Sus, sus, sus. Luo Feng secara cepat, dan dia segera terbang keluar dari pandangan prajurit abadi itu. Bagaimana mungkin aku ditemukan? Luo Feng bingung saat terbang. Bahkan Kaisar Invectrus terpencil tidak dapat menemukan aku ketika aku menyalakan detektorku. Kaisar Cermin Kulit Kayu menemukan aku karena keahlian pemeriksaannya yang luar biasa. Tetapi ini hanya prajurit abadi biasa dari ras pribumi ini. Bagaimana dia bisa menemukan aku? Aku dalam masalah besar. Luo Feng tahu kedamaian bukan lagi pilihan. Memang pada saat itu juga, pangeran berlari ke area itu dengan 2 kesatria alam semestanya begitu dia mendapat kabar dan dia mengatur sebagian prajurit abadi dan kesatria alam semesta untuk menghentikan Luo Feng. Pengepungan dan penumpasan. Di wilayah yang dikendalikan sang pangeran, para prajurit abadi dan prajurit Lord Sektor tersebar di mana-mana, mencari Luo Feng. Alhasil, meskipun sang pangeran telah memerintahkan untuk mengepung dan menumpas Luo Feng, butuh waktu lama bagi semua prajurit untuk berkumpul dan tiba. Aku harus keluar dari sini, pikir Luo Feng. Pasukan musuh mungkin tersebar di banyak tempat. Mereka mungkin mencoba mengepungku, tetapi butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di sini. Aku mungkin masih bisa lolos jika aku bergegas. Luo Feng mengeluarkan sayap Shi Wu dan mulai terbang dengan cepat menjadi sebuah garis kilat perak. Aku harus memanfaatkan waktu dan menjauh dari mereka sejauh mungkin, gumamnya. Aku tidak boleh membiarkan diriku terkepung. Jika tidak, aku akan celaka. Sejumlah besar prajurit pribumi berkumpul dari segala penjuru, sementara Luo Feng berusaha melarikan diri dari jaring mereka. Pada hari kedua, Luo Feng menemui 3 prajurit pribumi secara berturut-turut. 2 di antaranya adalah prajurit abadi, sementara 1 lagi adalah Lord Sektor. Peng! Kekuatan spiritual Luo Feng memasuki prajurit Lord Sektor itu, tetapi yang ditemukannya hanyalah sebuah kristal. Makhluk energi, sadarnya, seperti tubuh Mosha, serangan jiwa tidak berguna pada mereka. Luo Feng melirik prajurit Lord Sektor pribumi itu, tahu dia tidak bisa memanipulasinya. Dia tidak ingin membuang waktu membunuhnya, jadi dia mengibaskan sayapnya dan terbang menjauh. Prajurit Lord Sektor pribumi itu bingung. Dia tidak membunuhku? Dia segera melaporkannya melalui dunia virtual. Aku menemukan sepenyusup. Aku menemukan petarung dari ras lain. Pada hari kedua, Luo Feng menemui 3 prajurit pribumi. Pada hari ketiga, 12 orang. Pada hari keempat, 21 orang. Pada hari kelima, dia menemui 52 prajurit pribumi. Seiring waktu berlalu, para prajurit pribumi yang tersebar terus berkumpul, memberikan Luo Feng rasa krisis yang semakin kuat. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, musuh tahu keberadaannya. Tetapi pada hari ke-6 sesuatu yang aneh terjadi. Dia hanya menemui 1 prajurit pribumi. Hal yang sama juga terjadi pada hari ke-7 dan seterusnya hingga hari ke-12. Ada yang tidak beres, kata Luo Feng. Para pribumi telah melajak saya selama beberapa hari ini. Mereka mengepung dan menumpas saya. Beberapa hari lalu 11 petarung abadi mencoba bekerja sama untuk membunuh saya. Mengapa sekarang mereka semua menghilang? Luo Feng merasakan sebuah badai akan datang. Dia terjebak seperti tikus dalam perangkap. Keadaan kali ini sungguh serius. Di langit di atas lembah pegunungan, sang pangeran yang anggun dan elegan serta 2 pelayan kesatria alam semesta berdiri di langit. Aku tidak menyangka petarung abadi dari ras asing itu begitu pandai melarikan diri, katanya sambil tersenyum. Para petarung abadi dari rasku saja tidak bisa menangkap dia. Sepertinya kita perlu memperlakukannya seperti kesatria alam semesta. Yang mulia, jaring pengepungan hampir selesai, kata kesatria alam semesta yang kurus itu dengan hormat. 9 jenderal sudah semua berada di posisi dan menunggu perintah Anda. Segera pasukan akan menangkap dia. Penyusup itu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jangan terburu-buru, aku akan pergi ke sana dulu, senyum pangeran. Aku penasaran dengan petarung abadi yang kuat ini. Akan sayang jika membiarkan para jenderal membunuhnya, aku akan melakukannya sendiri. Yap, yang mulia, jawab kedua kesatria alam semesta itu. Pergi, perintah sang pangeran. Mereka terbang langsung ke lingkaran jaring pengepungan.
Bahkan sang pangeran yang superior pun tidak memiliki kesatria alam semesta untuk melayaninya. 9 jenderal adalah batas pengaruhnya. Untungnya dia aman di ruang Nine Remoteness, jadi dia bisa mengirim semua jenderal ke sana. Prajurit pribumi pasti sedang bersiap untuk mengepung saya, kata Luo Feng. Dia berdiri di tepi rawa dan mengerutkan kening. Mungkin ada beberapa gelombang. Bahkan jika saya berhasil menerobos gelombang pertama, sisa prajurit akan mendekati saya. Bahkan mungkin ada beberapa tim yang dipimpin oleh kesatria alam semesta. Luo Feng pernah melihat prajurit kesatria alam semesta pribumi sebelumnya. Bahkan Ika Serok kesatria alam semesta, petarung besar lainnya juga harus lari dari mereka. Aku akan celaka jika bertemu prajurit pribumi di tingkat kesatria alam semesta. Luo Feng mengerutkan kening. Jalankan rencana tubuh. Su, 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 su. 9 figur muncul di sekitar Luo Feng. Semuanya berasal dari ras lain. Tuan dari tuan saya, kata mereka serentak memberi hormat kepada Luo Feng. Berubahlah menjadi aku, perintah Luo Feng. Ya, tuan. Semua budak abadi memiliki bentuk tubuh ilahi yang berbeda, dan mereka semua mengubah bentuk mereka menjadi Luo Feng. Satu-satunya perbedaan adalah aura mereka. Petarung abadi dapat mengubah bentuk mereka, meskipun jika tubuh mereka terlalu besar, kekuatan mereka akan berkurang. Tetapi itu tidak masalah bagi Luo Feng. Untuk aura yang berbeda, hanya sebagian kecil prajurit pribumi yang pernah melihat Luo Feng, dan hampir tidak mungkin bagi seluruh pasukan untuk mengenalinya. Ikuti petunjukku, kamu nomor 1 dan kamu nomor 2. Kalian berdua bergerak terlebih dahulu. Dengan begitu, Luo Feng memulai rencananya. Budaknya juga memiliki budak, terutama petarung abadi yang biasa dan yang tingkat resmi. Luo Feng tidak kehilangan 9 mereka, jika itulah yang harus dia lakukan untuk keluar dari sini. Rencana Luo Feng bergantung pada 9 umpan untuk memancing prajurit pribumi mengubah rencana mereka. Tepat saat dia menjalankan rencananya, dia menerima pesan dari dunia kemuliaan. Pesannya sederhana. Kesatria Truyan sedang bertarung melawan aliansi wilayah utara. Luo Feng hampir melompat ketakutan. Truyan, kesatria. Guruku menjadi kesatria alam semesta. Dan dia sedang bertarung melawan aliansi wilayah utara. Bagaimana guruku bisa bertarung melawan aliansi wilayah utara? Kaisar cermin kulit kayu terlintas dalam pikirannya. Meskipun Luo Feng masih menjalankan rencana pelariannya, butuh 2 hingga 3 hari untuk menyelesaikannya. Dia menyisihkan sedikit pikirannya untuk terhubung ke dunia kemuliaan. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan. Sekali lagi, penampilan Luo Feng menarik perhatian para ahli waris lainnya. Dia pergi ke tempat perkumpulan aliansi Hong. Apa yang terjadi? Luo Feng duduk dan melihat kepada Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Hujan Ribuan. Mereka sedang bertarung, kata Kaisar Hujan Ribuan dengan bersemangat. Ini gila. Kesatria Truyan sangat mengesankan, kata Kaisar Caman. Waktunya dalam penyepian membuatnya marah. Sekarang dia akhirnya meledak, dia sangat mendebarkan. Mendebarkan memang, kata Kaisar Lili. Sangat mendebarkan. Ayo, ceritakan padaku, apa yang terjadi? Luo Feng benar-benar bingung. Kaisar Truyan menjadi kesatria alam semesta? Dan apa masalahnya dengan aliansi wilayah utara? Mereka semua melihat Luo Feng. Kabar burung mengatakan bahwa Luo Feng adalah Kaisar Sungai Pedang. Dan jika itu benar, dapat dimengerti mengapa Kaisar Sungai Pedang begitu peduli dengan kesatria Truyan. Kaisar Truyan menjadi kesatria alam semesta sekitar setengah bulan lalu, kata Kaisar Caman. Setelah itu, dia meninggalkan Pulau Bauhinia. Kami tidak tahu kemana dia pergi, tetapi sekarang kami berasumsi dia pergi ke ruang Nine Remoteness. Ruang Nine Remoteness? Jantung Luo Feng berdebar kencang. Ya, itu terjadi hari ini, kata Kaisar Caman dengan tril. Kesatria Truyan dan Kaisar Cermin Kulit Kayu mulai bertempur. Kesatria Truyan mengalahkan Kaisar Cermin Kulit Kayu. Bisakah kamu percaya? Kaisar Cermin Kulit Kayu hampir terbunuh dan dia selamat hanya dengan memanggil makhluk hebat dari aliansi wilayah utaranya, dan namanya adalah Kesatria Wan Feng. Kesatria Wan Feng adalah anggota cabang dari Sekolah Dewa Lelatur. Dia kuat. Dia, kata Luo Feng. Selain calon nabi dan calon jenderal dewa, hanya mereka yang berprestasi tinggi dalam jalan warisan Dewa Binatang, yang setidaknya telah menyelesaikan warisan tingkat 5 yang memenuhi syarat menjadi anggota cabang Sekolah Dewa Lelatur. Silorodo, yang telah menyelesaikan warisan tingkat 6, adalah penguasa alam semesta. Kesatria Wan Feng, meskipun belum menjadi penguasa alam semesta, cukup dekat.
Lalu, tanya Luo Feng dengan gugup. Kesatria Truyan mengambil pukulan tanpa ampun, kata Kaisar Caman dengan bersemangat. Setelah hampir membunuh Kaisar Cermin Kulit Kayu, dia mulai bertarung melawan Kesatria Wan Feng. Tapi Kesatria Wan Feng adalah anggota cabang dari Sekolah Dewa Lelatur. Kesatria Truyan bukanlah tandingannya. Dia melarikan diri dari Kesatria Wan Feng dan mundur kembali ke Pulau Bauhinia. Dia berhasil melarikan diri, kata Luo Feng merasa lega. Ya, kata Kaisar Caman sambil mengangguk. Ketika Kaisar Truyan masih kaisar, dia bertarung dengan Kesatria Alam Semesta, dan dia mampu bertahan. Dia pandai melarikan diri. Kudengar Kaisar Cermin Kulit Kayu jauh lebih lambat dari Kesatria Truyan dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika Kesatria Wan Feng tidak tiba ketika dia melakukannya, Kaisar Cermin Kulit Kayu akan mati. Luo Feng terkagum. Gurunya selalu begitu rendah hati. Dia telah bersembunyi di kota Primal Coast selama ratusan juta tahun, terjebak pada langkah terakhir. Sedikit yang mereka harapkan bahwa dia mungkin juga lebih cepat dari Kaisar Cermin Kulit Kayu setelah menjadi Kesatria Alam Semesta serta sangat agresif. Luo Feng senang untuk gurunya. Mengagumkan, katanya. Guruku bisa menahan teknik bakat dari Kaisar Cermin Kulit Kayu. Luo Feng penasaran dan girang atas pertarungan itu. Dia terhubung ke alam semesta virtual dan menghubungi gurunya. Di area eksklusif di alam semesta virtual, setiap kesatria alam semesta dari ras manusia diberikan sebagian ruang. Yang satu ini Gunung Emas mengapung. Puncak Gunung Emas ditutupi es dan salju, api membakar di bawah gunung, sementara di tengahnya tumbuh banyak tanaman hitam. Mereka tumbuh dengan gigih meski terus dibakar. Luo Feng muncul, tersenyum dan berteriak, "Guru!" Kesatria Truyan duduk di istananya dan minum sambil mengenakan jirakwai. "Haha, kemarilah muridku, minum bersamaku. Aku sangat senang, sangat senang." Luo Feng berjalan kepada gurunya tanpa mengatakan apa-apa. "Murid, tahukah kamu kenapa aku begitu senang?" "Kenapa? Apakah karena pertarunganmu baru-baru ini?" "Aku berharap bisa mengalahkan Kaisar Cermin Kulit Kayu dengan mudah. Hanya aku terluka sangat parah oleh Kesatria Wan Feng itu. 54% tubuh ilahiku hilang. Mengapa aku harus senang dengan itu?" Kesatria Truyan menggigit giginya. Luo Feng penasaran. "Lalu, mengapa guru begitu senang?" Bab 984, Ranting dan Daun Pohon Dunia. Rezeki nomplok. Kesatria Truyan mengambil anggur dan meminum 3 gelasnya. Kemudian dia menatap Luo Feng dengan mata berbinar. "Kau tahu, aku juga cukup beruntung. Meskipun keberuntunganku tidak ada apa-apanya dibandingkan milikmu, itu masih cukup baik." "Guru, kamu mendapatkan barang berharga?" tanya Luo Feng. "Salah." Kesatria Truyan menggelengkan kepala. "Ketika kau menjadi kesatria alam semesta, kecuali kau membuat terobosan lain selama latihanmu, mendapatkan barang berharga adalah hal yang membuatmu paling bahagia. Namun, tidak akurat untuk mengatakan aku mendapatkan barang berharga baru. Aku tidak. Alasan aku senang adalah karena harta yang kumiliki ternyata luar biasa. Meskipun itu bukan harta sejati, itu pasti harta tingkat tinggi." Luo Feng tersenyum. "Selamat, Guru. Aku memang senang. Aku bahkan tidak menemukannya istimewa ketika aku masih seorang petarung abadi," kata Kesatria Truyan. "Ini adalah pertama kalinya aku bertarung setelah menjadi kesatria alam semesta. Di bawah kekuatan ilahi baruku yang membara, ia berevolusi menjadi bentuk kedua. Itu pasti harta tingkat tinggi. Jika memiliki bentuk ketiga, itu memenuhi syarat sebagai harta sejati." Luo Feng mengangguk. Sayap Shiwu memiliki 3 bentuk. Luo Feng tidak bisa tidak bertanya, "Guru, harta seperti apa yang kamu bicarakan?" Kesatria Truyan melirik Luo Feng dan melanjutkan, "Meskipun aku memiliki teknik hebat, Kaisar Cermin Kulit Baku mahir dalam pelacakan dan inspeksi, dan dia memiliki keterampilan melarikan diri yang luar biasa. Meskipun aku bisa menekannya, aku tidak bisa menghentikannya lari dariku. Namun, sepasang sepatu tempur yang kudapatkan sebelumnya berubah menjadi bentuk kedua mereka, mengungkapkan kekuatan sejati mereka. Sepatu itu membuat aku jauh lebih cepat. Bahkan Kaisar Cermin Kulit Baku tidak bisa lari dariku. Aku bahkan bisa melarikan diri dari Kesatria Wan Feng yang jauh lebih kuat dariku. Muridku, harta yang bisa membantumu melarikan diri sangat berharga. Kesatria Wan Feng sekuat Kesatria Shihuo. Mampu menjauh darinya, berarti aku hanya kesatria alam semesta tingkat rata-rata. Tetapi aku jauh lebih baik dalam melarikan diri. Mendapatkan harta memang menyenangkan.
Apalagi jika kau menemukan bahwa harta biasa yang sudah kau miliki sangat kuat. Luo Feng mempertimbangkan kata-kata ini. Bahkan harta tua yang berdebu mungkin juga masih bersinar suatu hari nanti. Truyan pun akhirnya merebut kesempatannya untuk bersinar. Setelah bertahun-tahun lamanya, dia sekarang berdiri di antara makhluk hebat alam semesta. Guru, kau bilang kamu hanya di tingkat rata-rata. Bagaimana kau menghancurkan Kaisar Cermin Kulit Baku? Aku dengar banyak kesatria alam semesta takut padanya. Kesatria Kaisar Cermin Kulit Baku sendiri tidak terlalu kuat. Teknik bakatnya lah yang membuatnya kuat. Kau harus tahu, kesatria alam semesta biasa memiliki tubuh ilahi 100 kali lebih kuat dari batas Kaisar. Ya, aku tahu, kata Luo Feng. Bahkan kesatria alam semesta paling rata-rata pun memiliki tubuh ilahi 10 juta kali lipat dari Lord Sektor. Lanjutkan kesatria Truyan. Setiap kesatria alam semesta akan mencoba meningkatkan level kehidupannya. Umumnya, mereka bisa meningkatkannya beberapa kali. Untuk diriku, aku sudah meningkatkannya 10 kali. Setelah aku menjadi kesatria alam semesta, tubuh ilahiku 100 juta kali dari Lord Sektor. Tubuh ilahi Kaisar Cermin Kulit Baku 2000 kali lebih kuat dari batas Kaisar rata-rata, yang berarti tubuh ilahinya hanya 2 kali lebih kuat dari milikku. Luo Feng mengangguk. Jarak itu tidak terlalu besar. Tubuh ilahinya bersama harta sejati pertahanannya yang memberinya leverage untuk menyaingi kesatria alam semesta biasa. Sayangnya baginya, teknik menyerangnya biasa-biasa saja, dan tubuh ilahinya hanya 2 kali lebih kuat dari milikku. Selain itu, pemahaman hukumnya lebih buruk dari kesatria alam semesta, dan tekniknya lebih lemah dari kebanyakan kesatria alam semesta. Itulah kenapa dia memiliki teknik menyerang yang biasa-biasa saja. Dia hanya bisa menggunakan teknik bakatnya. Teknik bakatnya memang perkasa. Untungnya, aku berada di jalur prajurit. Aku telah mempelajari teknik pertahanan jiwa, mengetahui bahwa prajurit paling rentan terhadap serangan jiwa seperti ilusi. Aku sudah memiliki pertahanan jiwa yang kuat ketika aku menjelajah alam semesta sebelumnya, dan itu sudah menjadi teknik puncak. Selama ratusan juta tahun di kota Chaos, aku menghabiskan banyak waktu dan energiku untuk menciptakan teknik karena aku tahu aku tidak bisa memiliki terobosan kunci dalam pemahaman hukum. Meskipun aku tidak sebertalentamu, aku menciptakan 3 teknik puncak setelah ratusan juta tahun latihan. Yang paling berguna dan berkuat adalah teknik pertahanan jiwa. Itu masih teknik puncak, tetapi 10 kali lebih kokoh dari yang asli. Kesatria Truyan tersenyum dan menambahkan, kekuatan ilahiku yang membara, teknik pertahanan jiwaku dan keinginanku setelah diasah selama ratusan juta tahun memberiku keyakinan untuk melawan serangan jiwa itu. Bagaimanapun, Kaisar Cermin Kulit Kayu belum pernah membunuh kesatria alam semesta sampai sekarang. Luo Feng mengangguk. Kaisar Zuchong pernah membunuh kesatria alam semesta sebelumnya, tetapi Kaisar Cermin Kulit Kayu belum. Aku bisa menahan serangan teknik bakatnya. Kesatria Truyan menyeringai. Setelah itu, dia akan hancur. Di Pulau Bauhinia, di istana Kaisar Cermin Kulit Kayu. Sialan, sialan, sialan. Kaisar Cermin Kulit Kayu mengaum. Suaranya bergema di istananya. Tidak ada yang di luar bisa mendengarnya. Kebencian memenuhi hatinya. Kutukan kau, Truyan. Kaisar Cermin Kulit Kayu mengatupkan giginya. Aku ingat kau sekarang. Berani-beraninya kau menyerangku. Berani-beraninya kau menyerang makhluk khusus yang hebat. Kau mencari kematian. Ketika aku menjadi kesatria alam semesta, aku akan menghancurkanmu seperti serangga hebat. Meskipun demikian, kau bisa menahan teknik bakatku. Dan teknik staf itu mengerikan. Kaisar Cermin Kulit Kayu menggigil saat mengingat apa yang terjadi. Truyan hampir membunuhnya dengan staf hitam. Jika aku tidak memiliki harta sejatiku, dan jika Wan Feng tidak tiba tepat waktu. Kaisar Cermin Kulit Kayu menggigil pada pikiran itu. Meskipun harta sejati pelindungnya perkasa, tubuh ilahinya masih memburuk. Kaisar Cermin Kulit Kayu penuh dengan kebencian, mendidih dengan kegilaan. Dia belum pernah begitu dekat dengan kematian sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia membenci manusia itu. Tunggu saja, gumamnya. Suatu hari nanti, aku akan menjadi kesatria alam semesta. Tunggu saja. Di dunia ruang Nine Remoteness, pikiran Luo Feng baru saja kembali dari alam semesta virtual.
Kabar burung mengatakan seorang kesatria alam semesta yang berubah dari kaisar tak terkalahkan lebih kuat dari kesatria alam semesta biasa. Luo Feng mengangguk. Kabar burung itu tampaknya jauh dari tidak berdasar. Pelatihan membuat sempurna. Guruku sudah menjadi kaisar tak terkalahkan dan setelah berlatih untuk keabadian, tekniknya terus disempurnakan. Sekarang sejak dia membuat terobosan, dia luar biasa. Luo Feng tersenyum. Tubuh Mosha akhirnya mencapai pohon-pohon dunia. Selama aku mendapatkan daun dari pohon dunia, aku bisa membiakkan tubuh ketigaku. Lalu aku akan menjadi abadi. Berani-beraninya kau merampok aku, Kaisar Cermin Kulit Kayu. Aku akan membunuhmu setelah aku menjadi abadi. Luo Feng memiliki kepercayaan diri ekstra pada dirinya sendiri. Begitu dia menjadi abadi, targetnya akan beberapa kesatria alam semesta dan beberapa organisme khusus seperti Kaisar Zuchong. Untuk Kaisar Cermin Kulit Kayu, dia akan membunuhnya langsung. Tembakan ini menentukan apakah aku bisa mendapatkan daun dari pohon dunia atau tidak. Luo Feng mempertimbangkan masa depannya sejenak, dia berkonsentrasi pada tubuh Moshanya. Di pulau pohon di ruang Nine Remoteness, tanaman indah menutupi lanskap pulau pohon yang tenang. Benih-benih melayang di udara. Klaster benih tubuh Mosha mendarat di tanah di sebelah pohon dunia tingkat Lord Sector. Tiba, kata tubuh Mosha. Ini dia. Dia sudah menantikan hal ini untuk waktu yang lama. Melalui filamen kecil dari klaster benih, dia bisa melihat segala sesuatu di depannya. Pohon dunia menjulang di atasnya, setiap daunnya seperti gila zamrud. Lingkaran cahaya mengelilingi mahkota dan batangnya. Sementara itu, di gua Pulau Batu, seorang budak kaisar puncak dengan kristal asal api melakukan teleportasi dirinya 3 kali. Setelah teleportasi kedua, dia tiba di langit lautan. Setelah yang ketiga, dia tiba di pusat pulau pohon, domain pohon-pohon dunia. Dia tiba di mahkota pohon dunia tingkat Lord Sector terdekat dengan tubuh Mosha sekitar 300.000 mil jauhnya. Meledak. Budak kaisar puncak melemparkan kristal asal api, kemudian segera melakukan teleportasi lagi, bergerak 600.000 mil jauhnya. Dia tiba di bawah kanopi pohon besar. Dia mulai menyerang pohon dunia Lord Sector. Kristal asal api meledak. Hong, long, long. Kristal asal api ini lebih kuat dari yang meledak sebelumnya dan dalam jarak yang cukup dekat untuk membunuh kaisar rendah. Dan ini sudah merupakan kristal dewa api yang relatif lebih lemah. Setelah ledakan, segala sesuatu yang dekat dengan kristal dibinasakan. Di jauhan, banyak ranting-ranting diledakkan seperti panah dan daun-daun yang tercabik-cabik terbang ke segala arah terbawa oleh gelombang ledakan. Ranting pohon dunia, kata budak kaisar puncak saat meraih ranting setebal 1000 kaki. Patahkan! Budak itu mencoba mematahkan ranting itu. Pohon dunia Lord Sector mulai mengaum dengan marah. Seluruh tata kanopinya bergetar. Ranting dan daunnya menghanjau budak kaisar puncak itu. Makhluk ras lain sialan, makhluk ras lain sialan. Berani-beraninya kau menyakitiku lagi. Mati, mati. Bab 985, membiakkan tubuh ketiga. Kali ini, pohon dunia terkuat tidak turun tangan sejak awal. Rupanya, ia ingin anaknya merasakan kerugian dan belajar. Lagi pula, daya ilahinya sudah menyelimuti batang pohon dunia tingkat penguasa sektor itu, menjamin keselamatan sang anak. Dalam kondisi begitu, ia lebih memilih membiarkan sang anak bertarung sendiri untuk menimba pengalaman. Budak kaisar puncak itu membakar tubuh ilahinya, menyala seperti bintang. Kobaran dahsyat tersebut menggentarkan seluruh ranting dan daun di sekelilingnya. Cerak! Dengan bunyi renyah bak giok yang patah, sebatang ranting berdiameter lebih dari 300 meter terpenggal oleh budak kaisar puncak itu. Pergi! Budak kaisar puncak itu bersiap melakukan teleportasi untuk kabur. Sesuai perintah Luo Feng, ia sudah melempar kristal asal api. Lalu, dengan tubuh andaying kaisar puncak yang sedang dibakar itu, ia menebas satu cabang pohon dunia dengan mudah. Ia meraih sepotong ranting dan hendak melarikan diri. Berhenti! Pohon dunia terkuat yang mengamati dari jauh akhirnya turun tangan. Sebuah kekuatan tak kasat mata menembus tubuh budak kaisar puncak yang memegang ranting itu. Ia bergetar hebat, lalu luruh menjadi debu yang tertiup angin. Mati! Tak sampai setengah detik sejak budak kaisar puncak itu muncul hingga ia binasa. Tetap saja dibunuh, pikir tubuh Mosha dari dalam gugus benihnya.
Kuduga budak kaisar puncak yang melempar kristal asal api akan menarik perhatian pohon dunia kesatria semesta. Aku tahu ia akan membunuhnya, hanya saja tak kusangka ia masih memberi kesempatan untuk memutus satu ranting dulu. Tubuh Mosha kebingungan. Pohon dunia terkuat bisa saja membunuh budak itu seketika saat mendeteksinya. Namun, ia menunggu. Luo Feng tidak paham apa yang terjadi di antara para pohon dunia. Weng, weng, weng. Tak terhitung ranting dan daun patah terlempar ke langit dan menyebar kemana-mana. Gelombang kejut membuat benih-benih berbagai tanaman ikut berterbangan. Dan beberapa potong ranting dan daun jatuh tepat ke arah gugus benih tubuh Mosha. Datang. Tubuh Mosha sudah menantikan momen ini, tapi ia tidak berani bereaksi berlebihan. Ia membiarkan dirinya melayang mengikuti gelombang kejut seperti gugus benih biasa. Pada salah satu ranting patah, hanya ada sehelai daun, dan daun itulah yang melayang ke arah tubuh Mosha. Inilah saatnya. Ia sadar. Jalankan. Tubuh Mosha menyentuh sepotong ranting itu. Zoom. Tanpa suara, ia teleportasi sejauh 50 tahun cahaya, seketika meninggalkan ruang 9 kedalaman. Di pusat pulau pohon, dalam wilayah para pohon dunia tingkat penguasa sektor itu bergetar dan meraung. Aku lagi, kenapa? Sial! Hahaha, kasihan 7, ejek para saudaranya. 7, kau tadi melarangku ikut campur, tapi kalau aku diam saja, penyerangmu itu bisa lolos. Aku memang melarangmu ikut campur, dengus pohon dunia penguasa sektor itu. Lebih baik rantingku dicuri daripada kau turun tangan, ayah. Kenapa kau ikut campur? Jangan menipu diri sendiri, jawab suara lembut pohon dunia terkuat. Dengan sepotong ranting, ia bisa membiarkan pohon kehidupan. Aku tidak akan membiarkan ras lain mencuri tunas pohon dunia. Pohon dunia tingkat penguasa sektor itu mulai pulih. Ranting dan daun yang patah terbang kembali ke mahkotanya. Ia bahkan tidak menyadari ada satu ranting kecil yang hilang. Pohon dunia terkuat merasakan kehilangan itu lewat dominasi atas ruang waktu. Namun saat ia menyadarinya, tubuh Mosha sudah melarikan diri dari ruang 9 kedalaman. Wajar bila pohon dunia tingkat penguasa sektor tak sadar kehilangan satu ranting. Perbedaan mendasar memang ada antara penguasa sektor dan Undying. Ketika sudah menjadi Undying, setiap daun akan menyatu menjadi jejak jiwa pohon, sehingga posisinya terasa jelas. Namun, bagi pohon dunia penguasa sektor yang sejatinya masih botani, tidak ada jejak jiwa pada daun-daunnya. Ia tak bisa merasakannya sama sekali. Aturannya sama pada manusia. Seorang Undying manusia yang kehilangan lengan, bila lengannya dibawa sampai puluhan tahun cahaya jauhnya, masih bisa merasakan lokasinya. Tidak demikian pada tingkat penguasa sektor. Dengan kondisi sekitar yang porak-poranda akibat ledakan, pohon dunia penguasa sektor itu sama sekali tak punya cara untuk menyadari satu rantingnya telah diambil. Teleportasi, gumam pohon dunia terkuat. Teleportasi setingkat kesatria semesta? Ia menyembunyikan auranya begitu rapi hingga aku pun tak menganggapnya. Pasti teknik bakatnya. Seorang kesatria semesta yang piawai menyamarkan aura, tapi hanya mencuri sepotong ranting. Pohon dunia terkuat kebingungan. Namun ia tak menelisiknya lebih lanjut. Bagi sang ayah, kehilangan selembar daun tak berbeda dari manusia kehilangan serpihan ketombe. Di angkasa luar ruang 9 kedalaman. Luo Feng muncul mengenakan jubah hitam, menggenggam daun giok zamrud. Hahaha, akhirnya ku dapat juga. Ia menatap daun di tangannya dan semangatnya melonjak. Tubuh ketigaku, jika beruntung aku bisa membiarkan tubuh pohon dunia darinya. Ia akan kutanam di negeri dewaku, menstabilkan dan memperkuatnya. Ukurannya bahkan akan melampaui tubuh ilahi guru Zua Sanke dan guru pemimpin kota kekacauan primal. Sekalipun daya ilahi tubuh-tubuhku yang lain habis, semuanya bisa disuplai oleh tubuh pohon dunia. Daya ilahi dari samudra hukum adalah yang paling murni. Dan setelah menyatu dengan jejak jiwa, ia menjadi daya ilahi yang bertuan. Tubuh asli manusia, tubuh Mosha, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh pohon dunia, semuanya akan disatukan oleh jejak jiwa Luo Feng. Bahkan bila tubuh binatang bertanduk emas kehilangan 80% tubuh ilahinya, ia bisa menyedot suplai dari tubuh pohon dunia. Karena 80% binatang bertanduk emas tak ada apa-apanya dibandingkan 1/10.000 bagian pohon dunia. Ia juga bisa memanipulasi ruang dan waktu, asal aku berhasil membuatnya. Ia jadi tegang. Weng. Cahaya zamrud berkilat dan seorang budak Undying biasa melangkah keluar dari cahaya.
Budak itu dikirim oleh tubuh binatang bertanduk emas di wilayah rahasia primal. Tuan dari tuanku, budak itu memberi hormat pada tubuh Mosya. Pergi. Tubuh Mosya menggandeng budak itu dan mengaktifkan transportasi negeri dewa. Ia menggunakan budak itu sebagai pusat transportasi dan tiba di wilayah rahasia primal. Di istana menjulang di wilayah rahasia primal, Kaisar Tianchen berdiri menunggu di haula. Melihat tubuh Mosya dan budak Andain melangkah keluar dari cahaya Zamrud, ia membungkuk. "Tuan." Tubuh Mosya mengangguk. Namun kini ia hanya fokus pada satu hal. Ia memerintah, "Mulai saat ini, jangan biarkan siapapun masuk ke istanaku." "Baik, tuanku," sahut Kaisar Tianchen dengan hikmat. Su, tubuh Mosya pun lenyap. Di inti dunia internal, tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh Mosya berdiri di atas dataran tanpa batas. Kepala raksasa binatang bertanduk emas menunduk, menatap daun pohon dunia yang dibawa tubuh Mosya. "Rintangan terakhir," gumam tubuh Mosya. "Kemampuan pembiakan dunia internalku punya batas, hampir setara 100 kali level kehidupan binatang bertanduk emas. Pohon dunia tepat di ambang batas itu. Akankah berhasil atau gagal?" Ia jerit tegang. Setelah usaha dan penderitaan sejauh ini, sementara tubuh asli manusianya terjebak di dunia 9 kedalaman, Luo Shen tak menyesal apapun selama ia bisa mendapatkan tubuh ketiga. Bagaimanapun, sulit baginya memperoleh tubuh kuat yang benar-benar cocok. Satu lompatan terakhir. Mata Luo Feng memerah. Belum pernah ia setegang ini. Ketiga tubuhnya menanti hasil yang akan menentukan nasib mereka. Zoom. Cahaya hijau melesat ke langit, berpendar sebagai aurora. Tubuh Mosya dan tubuh binatang bertanduk emas mendongak. Daun pohon dunia itu terbang semakin tinggi. Diameter dunia internal lebih dari 100 juta kilometer dan ia baru berhenti saat mencapai inti terdalam. Teknik bakat, klon, perintah Luo Feng dalam hati. Ia memiliki 3 kesempatan klon. 1 digunakan untuk membiarkan tubuh asli manusia, 1 untuk tubuh Mosya, dan ini kesempatan terakhir. Hong, long, long. Seluruh dunia internal bergetar, energi dunia tanpa habis berkumpul. Seketika, dunia internal seolah dilanda kiamat. Di saat yang sama, sebuah bola emas besar muncul di langit. Momen penentuan. Tubuh Mosya, tubuh binatang bertanduk emas, dan Luo Feng yang terjebak di dunia 9 kedalaman, semuanya menahan nafas. Peng! Bola emas itu bergetar, membuat Luo Feng dan kedua tubuhnya terperanjat. Peng! Bola emas itu bergetar lagi, seakan di dalamnya meledak kristal Dewa Api. Peng! 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 Getarannya beruntun, tiap ledakan kian kuat. Luo Feng merasakan tekanan besar dari jejak jiwa pohon dunia di dalam bola emas itu. Dunia internalnya kewalahan menahannya. Crack! Retakan muncul di permukaan bola emas. Retakan lain segera menyusul. Tidak! Luo Feng terguncang ketakutan. Peng! Dengan satu kejut terakhir, bola emas itu meledak. Luruh menjadi energi dunia yang berserakan. Daun pohon dunia itu hancur tak bersisa. Luo Feng dan tubuh binatang bertanduk emas terdiam. Usai ledakan, dunia internal sepi, hening mencekam. Di dunia 9 kedalaman, jantung Luo Feng tercekak. Ia mengepal, kepahitan menyergap di matanya. Pembiakan gagal. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!